Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meningkat sejak Rabu pagi. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi berplat Jabodetabek melaju menuju ke arah Pejagan, Jawa Tengah. Pada H-5 jelang Lebaran ini, volume kendaraan yang melewati tol Palikanci terus meningkat. Jika dibandingkan kemarin, kondisi arus lalu lintas sejak Rabu pagi jauh lebih ramai. Meski masih bisa dipacu dengan kecepatan 80 km per jam, laju kendaraan sedikit melambat saat beriringan dengan truk maupun kontainer. Terpantau di kilometer 214 Kabupaten Cirebon, kendaraan berplat Jabodetabek melaju menuju Pejagan, Jawa Tengah. Diperkirakan lonjakan arus kendaraan akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Lalu bagaimana pantauan arus mudik di sekitar rest area kilometer 228 Cirebon, Jawa Barat? Kita sudah tergabung dengan Rizka Salsabila. Rizka, silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Zinka dan juga pemirsa, mengabarkan dari kilometer 228 dari pantauan kami selama berada di kilometer ini memang laju kendaraan ini masih cukup cepat, yaitu sekitar 90 sampai dengan 100 km per jam. Namun ada beberapa titik di kilometer sebelum 228 ini adanya pelambatan laju kendaraan dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan yang terjadi sejak siang hari tadi, yang mana diperkirakan tadi kami melihat ataupun memantau ini sekitar 60 sampai dengan 20 km per jam, yang mana juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi atau para pemudik yang melakukan atau melintas di ruas tol Trans Jawa. Namun semakin malam ataupun sore ini semakin banyak ada truk-truk juga dan juga bis pengangkut pemudik ataupun penumpang yang melakukan perjalanan melewati tol Trans Jawa ini. Adapun beberapa rekayasa lalu lintas ini juga akan diberlakukan mendekati prediksi puncak arus mudik, yang mana nanti diprediksi pada pukul 2 pada tanggal 27 atau besok tepatnya. Ini Kakor Lantas Polri juga telah menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, one way hingga ganjil genap untuk kelancaran arus mudik, yang mana nantinya pemberlakuannya ini akan bergantung terhadap atau berdasarkan traffic counting atau metode perhitungan lalu lintas kendaraan di kilometer 50, yang mana ini akan diberlakukan jika kendaraan di atas 5.500 kendaraan per jam, ini akan diberlakukan kontraflow di satu jalur. Kemudian jika kendaraan di atas 6.300 kendaraan per jam dilakukan kontraflow 2 jalur, dan di atas 8.000 kendaraan per jam akan diberlakukan one way, yang mana pelaksanakannya ini memang masih situasional bagaimana keadaan lalu lintas di lokasi ataupun secara real time, yang mana jadwal dan juga lokasi kontraflow ini diberlakukan mulai dari kilometer 40 sampai dengan 70, yang mana dimulai pada tanggal 27 Maret pada pukul 14 sampai dengan 29 Maret pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, itu periode pertama, Zinka dan juga pemirsa. Untuk periode kedua yaitu pada tanggal 31 Maret dimulai pada pukul 13 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat, dan 1 April pada pukul 11 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk lokasi dan jadwal one way ini akan diberlakukan mulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 yang berlaku pada tanggal 27 Maret pukul 14 sampai dengan 29 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk jadwal dan lokasi ganjil genap ini juga berlaku dimulai dari kilometer yang sama dengan penerapan waktu dan juga tanggal yang hampir sama. Dan perlu kami himbau kembali juga pemirsa, mengingatkan bahwa baik kontraflow maupun one way dan ganjil genap ini masih akan diberlakukan secara situasional, mengingat bagaimana ataupun berdasarkan traffic counting di kilometer 50 tersebut. Sementara itu demikian, Zinka.
Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda Rizka Sasabila dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh